الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat, shalimin shalimat, jamaah salat subuh Masjid Nurul Huda rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala agar detik kita masih dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan kesempatan untuk dapat berhadir di rumah Allah yang mulia ini. Dan baru saja alhamdulillah kita telah dapat melaksanakan sholat waktu subuh berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas ibadah yang baru saja kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala doa yang kita panjatkan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat ini kita masih berada di bulan suci Ramadan. Bulan diturunkannya Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salam kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat itu beliau telah berusia 40 tahun. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah secara berangsur-angsur dalam waktu 23 tahun. Dan wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang telah mengajarkan dengan pena,
Dialah Allah yang mengajarkan kepada manusia sesuatu yang tidak diketahuinya. Ayat ini adalah mengandung perintah bacalah, karena dimulai dengan iqra, artinya bacalah. Nah, menurut para ulama, falsafah Al-Quran itu ada dua. Yang pertama adalah iqra, bacalah, yaitu kita diperintahkan untuk membaca. Karena dengan membaca itu sangat besar sekali manfaatnya, terutama membaca Al-Quranul Karim. Banyak hadis Rasulullah SAW yang menyuruh kepada kita untuk membaca Al-Quran. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran," yang artinya sinarilah rumah-rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, "Zayyinu buyutakum bis-shalah wa tilawatil Quran." Hiasilah rumah-rumah kalian dengan mendirikan sholat dan bacaan Al-Quran. Nah, di sini Rasulullah menyuruh kepada kita agar kita membaca Al-Quran. Rumah adalah tempat kita berteduh, tempat kita berkumpul bersama keluarga, tempat kita bersilaturahmi dengan anak, istri, seluruh keluarga kita. Dan rumah jangan hanya dijadikan sebagai tempat untuk berteduh saja, tempat untuk berkumpul saja, tetapi hendaknya rumah kita jadikan juga sebagai tempat untuk kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang baik, kegiatan-kegiatan yang positif, yaitu diantaranya adalah dengan kita membaca Al-Quran. Kita dirikan sholat sunnah di dalam rumah kita, dan dengan demikian maka insya Allah rumah kita itu akan berberkah. Berberkah itu kan artinya adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Rumah yang dibacakan Al-Quran itu banyak kebaikannya dan diluaskan kehidupannya oleh Allah. Sebaliknya kalau tidak, maka kata Rasul, "Innal baita alladhi la yuqra'u fihi Al-Quran yaqillu khairu wa yadhiqu 'aishuhu." Sesungguhnya rumah yang tidak dibacakan Al-Quran itu sedikit kebaikannya dan sempit kehidupannya. Nah, kita tidak ingin rumah kita itu dalam keadaan tidak nyaman, tidak tenang. Kita tentu semua ingin bahagia, nyaman, tentram. Dan Rasulullah menyuruh kepada kita untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman itu, maka adalah hendaknya kita membaca Al-Quran. Kemudian juga memahami isi Al-Quran. Kemudian juga mengamalkan isi Al-Quran. Membaca Al-Quran itu pahalanya sangat besar.
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun bal aqulu alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Kata Rasul, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Subhanahu wa taala, yakni kitab suci Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Jadi kalau kita membaca satu huruf daripada Al-Qur'an, kita akan mendapatkan hasanah, satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu, kata Rasul, dibalas dengan 10 kebaikan. Tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi kata Rasul itu terdiri atas tiga huruf, yaitu alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berarti kalau kita membaca alif lam mim, maka kita mendapatkan 3 kebaikan. Dikali 10 berarti kita mendapatkan 30 kebaikan. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, mari kita baca Al-Qur'an. Kita baca terjemahnya, kita baca juga tafsirnya, kemudian kita amalkan. Allahumma akrimna bil Qur'an. Ya Allah, muliakanlah kami dengan Al-Qur'an. Wahdina bihidayatil Qur'an, dan berilah kami petunjuk dengan hidayah Al-Qur'an. Wa nawwir qulubana binuril Qur'an, dan sinarilah hati-hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, falsafah yang terkandung di situ dari firman Allah, Iqra, bacalah. Di sini maksudnya kita selain disuruh membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an, kita hendaknya juga membaca ayat-ayat Allah yang tidak tertulis. Misalnya kita membaca atau memahami tentang alam semesta ini, termasuk kita sebagai makhluk Allah, manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, surah As-Sajdah ayat 7 hingga ayat 9, yang sering ini kita dengar biasanya setiap subuh Jumat. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Di sini Allah menegaskan bahwa Dialah Allah yang telah membaguskan tiap-tiap sesuatu ciptaannya. Dan Allah memulai penciptaan manusia min tin, dari tanah. Jadi Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam dari tin, daripada tanah. Summa ja'ala naslahu min
sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah menciptakan atau menjadikan keturunan-keturunannya, termasuk kita semua, min sulalatin min ma'in mahin, adalah dari saripati makanan, dari air yang hina. Summa sawwah, kemudian Allah menjadikannya. Jadi dari air sperma tadi menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging. Kemudian Allah tiupkan padanya roh, dan Allah jadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, hati. Akan tetapi kata Allah, qalilan ma tashkurun, sedikit dari kalian yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita baca di dalam surah At-Tin, Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Alhamdulillah, kita dijadikan oleh Allah sebagai manusia. Jadi yang menciptakan kita ini adalah Allah. Kita tidak mungkin ada tanpa ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan kita? Tentu saja yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita diberi nikmat oleh Allah panca indera. Kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa meraba, menyentuh, bisa melangkah ke tempat yang ingin kita tuju. Seperti saat ini alhamdulillah atas izin Allah kita bisa datang ke sini. Ini nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah. Ada seberapa orang baik kawan datang ke rumah Allah itu, apalagi bapak sahur ya, mata dikantuk, riut, alah nguring aja kan. Nah padahal kan disuruh kita ini untuk sembahyang berjamaah, berkumpul di sini. Dan alhamdulillah kita bisa tadi sembahyang sholat subuh. Itu kata Rasulullah, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum salat fardu subuh itu keutamaannya adalah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Artinya sugih itu lah ya. Sugih orang yang kawa mengerjakan sembahyang sunnah subuh. Apalagi ayatnya tadi pada rakaat pertama, sebagaimana arahan Imam Ghazali kan, pada rakaat pertama surah apa? Al-Insyirah, Al-Nashrah. Rakaat kedua salat subuh itu ayatnya Al-Tarakain. Siapa yang salat subuh 2 rakaat, pada rakaat pertama sesudah Fatihah membaca Al-Nashrah, pada rakaat kedua sudah salat subuh membaca Al-Tarakain, amin al-alam, insya Allah dia aman daripada penyakit. Artinya sehat lah ya. Orang tua sembahyang sunat subuh itu sehat ya Allah, ya kan? Sempatkan sembahyang salat sunat subuh dulu. Ibah itu baru pembacaan tadi kan dipimpin oleh yang memimpin kita di sini. Berdoa Allah, minta kelepasan daripada api neraka. Syukur alhamdulillah kita subuh ini kawal hadir di sini. Ini kada lain adalah nikmat daripada Allah baik. Nikmat yang luar biasa diberikan Allah lawan kita. Kalau kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah,
dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi Allah akal, diberi Allah nafsu, diberi Allah nikmat iman, Islam. Ini luar biasa nikmat yang diberikan oleh Allah lawan kita. Beruntung orang yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berada termasuk orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita seberatan menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Dan apabila Allah matikan kita, kita mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ujar Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takwa di sini dalam artian menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Para ulama sufi mengatakan yang dimaksud dengan takwa itu adalah tidak hanya sekedar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, tetapi yang dimaksud dengan takwa yang hakiki tanzihul qulub 'anil ma'asi wad dzunub, membersihkan hati dari segala maksiat dan dosa. Dan mudah-mudahan kita sembahyang, kita kerjakan ini sebagai wujud takwa kita lawan Allah. Kemudian di dalam melaksanakan sembahyang itu kadang-kadang tujuan kita minta puji lawan manusia. Kadang-kadang ini menghendaki dengan takwa sewujudnya. Mudah-mudahan diberi taufik hidayah oleh Allah lawan kita seberata. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian fungsi Al-Quran menurut para ulama itu ada dua. Yang pertama, Al-Quran itu adalah sebagai hudan. Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Al-Quran itu adalah tidak ada keraguan padanya. Artinya yakin dan percaya kita bahwa Al-Quran itu adalah dari Allah, sampaikan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Benar-benar datang dari Allah, bukan buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua beritanya benar dan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, ditegaskan pada ayat ini yang dikehendaki dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menginfakkan sebahagian dari rezeki yang Allah berikan kepadanya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yang keempat, yaitu orang-orang yang beriman dengan sesuatu yang telah diturunkan kepada Muhammad, yaitu Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan sesuatu yang diturunkan sebelum Muhammad, yaitu kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, dan Injil. Dan yang kelima, ciri orang yang bertakwa itu adalah wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan akhirat mereka itu yakin. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu adalah syifa
Al-Quran itu adalah obat. Ujar Allah dalam Al-Quran, وَنَنْزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dan kami Allah menurunkan Al-Quran di mana ia adalah syifa, obat, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan tidaklah bertambah orang-orang yang zalim itu melainkan kerugian. Nah, jadi sangat jelas di sini bahwa fungsi Al-Quran itu adalah yang pertama sebagai huda, petunjuk, pedoman bagi kita. Kalau ini kita jadikan, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Kemudian juga menjadi obat bagi kita kaum muslimin dan muslimat. Jadi luar biasa Al-Quran ini, luar biasa diturunkan oleh Allah. Terakhir, mari kita mempedomani Al-Quran, mari kita membaca Al-Quran, mari kita memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Dan kewajiban kita kepada Al-Quran itu menurut para ulama ada 3. Yang pertama adalah kita wajib mengimani Al-Quran. Yang kedua, membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita semua sehingga kita rajin membaca Al-Quran, diberikan oleh Allah kemudahan untuk memahami Al-Quran dan bisa mengamalkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Salah dan khilafnya Allah banyak-banyak minta ampun, minta halal, minta ridha wa biyan seberataan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala dosa dan kesalahan kita, abah mama kita, seluruh keluarga kita dan guru-guru kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mendahului kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah kabulkan segala hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua hidup dalam keadaan beriman dan mati pun dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawabihi salafuna